this might be the beginning of something big is happening in Washington DC. Apakah ini revolusi seperti kata Fareed Zakaria, ya, perwujudan dari kristalisasi dari berbagai perubahan besar yang terjadi dalam 3 minggu. Kira-kira itu kalau kita pakai Fareed Zakaria, atau kita pakai Neil Ferguson, ini counter revolution dari kaum konservatif gitu ya. Ini kira-kira Ronald Reagan dengan software. Ronald Reagan dengan ya, software. Atau Milton Friedman dengan pendekatan Silicon Valley. Apple sama Tesla itu kan pabrik besarnya, pasar terbesarnya juga Cina kan, penghasilan besarnya juga dari Cina. Sehingga kalau orang-orang ini yang mempengaruhi Trump, rasanya pengaruhnya positif. Dalam pengertian, dia akan berkata kepada Mr. President, think again about the tariff war, gitu loh. Tetapi itu membutuhkan sikap Amerika yang mau proaktif sebagai sheriff, sebagai cowboy ini, ya, menjaga jangan sampai dunia anarki, jangan sampai dunia autarki. Itu kalau dalam ekonominya kan. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di podcast Freedom Institute. Saya seperti biasa ditemani Dr. Rizal Malarangeng, Celi. Halo Cel. The Age of Revolution. Nah, Age of Revolution. Ini kita membicarakan tentang apa yang terjadi dalam konteks global ya. Ya, terutama di Amerika. Trump baru 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu dan udah banyak yang terjadi nih. Ada sejumlah pemimpin dunia datang ketemu Trump dan bahkan dengan Netanyahu itu kan rame gitu ya. Terus terakhir Raja Abdullah. Minggu depan Prime Minister Modi dari India. Itulah. Jadi cukup banyak yang kita lihat panggung dunia lah gitu ininya ya, konteksnya. Terus kemudian executive orders dari Trump di Oval Office. Di Oval Office itu juga sesuatu yang menarik. Dalam 3 minggu ada berapa? 64 ya? 64. Executive orders. Jadi ini what is happening nih? Apa yang terjadi? Malah 2 hari sebelumnya di Air Force One sambil terbang ke Florida, executive order di pesawat. Terus juga ada itu kan yang Trump didampingi oleh Elon Musk dengan Little X. Konferensi pers Oval Office di samping Resolute Desk. Ini meja kerja presiden yang dihadiahi oleh Ratu Inggris sebelumnya. Iya. Dan ini Ratu Victoria. Orang kan sering bicara mengenai 100 hari. Ini baru 3 minggu gitu ya. Baru 3 minggu. Jadi bagaimana kita melihatnya ini, Cel? Banyak hal yang terjadi dan ini mungkin awal perubahan besar, awal revolusi. Bisa juga bukan, tetapi kalau kita pakai dulu pengandaian Lenin, apa yang dikatakan oleh Vladimir Ilyich Lenin, ini pemimpin revolusi Rusia. Dia bilang kadang-kadang dekade datang, silih berganti. Tahun berjalan tidak ada yang terjadi. Nothing happen in decades. Tetapi kadang-kadang dalam momen tertentu, dalam 1-2 minggu, seluruh dekade yang lewat itu terjadi dalam 2 minggu. 1 minggu atau 3 minggu. Jadi barangkali memakai Lenin itu, kita dalam hidup kita ini kan melihat perubahan yang fundamental dalam geopolitik, dalam ekonomi politik, dalam negara terbesar dan terpenting seperti di Amerika, mungkin di Cina nanti, di Rusia nanti. Mungkin dia embrio dari sebuah perubahan besar. Yang jelas bibit-bibitnya terjadi dalam 3 minggu terakhir. Biasanya kan orang bicara 100 hari pertama gitu. Ini baru 3 minggu, sudah 64 executive order yang menyentuh berbagai macam hal fundamental seperti tarif, seperti kebijakan pemerintah federal, birokrasi federal, berbagai hal. Nah ini Fareed Zakaria kan menulis buku yang sudah kita pernah bahas. The Age of Revolution. The Age of Revolution. Nah orang bisa berkata bahwa now the revolution is happening right now. Ini mungkin kan 3 minggu. It might be something fundamental seperti kata Lenin bahwa dalam 3 minggu decades happen in weeks gitu. Mungkin juga momentumnya kemudian ini kan politik sebagai teater. Ini teater politiknya Donald Trump dari Oval Office dengan mendatangkan berbagai aktor yang datang silih berganti. Tetapi kita lihat
apa yang akan terjadi, podcast kita kan akan mengikuti. Ya. Baik apa yang terjadi di Amerika, di Cina, di dunia, supaya publik Indonesia bisa memahami. Karena kita kan bukan katak hidup dalam tempurung kan. Apa yang terjadi di Washington, apa yang terjadi di dunia akan mempengaruhi apa yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar kita. Jadi important stuff is happening, are happening day to day, on a daily basis. Kadang-kadang sehari 2 kali di Washington DC, tergantung Donald Trump. Jadi maknanya perlu kita dalamin dan kita ikutin hal. Kira-kira pembukaannya itu. Oke. Dan tadi kan Celi nyebut soal the age of revolution ya. Ya. Jadi Fareed Zakaria. Tapi kan ini 3 minggu. Apakah ini bukan too early to tell? Tadi ada Lenin yang Lenin bilang kadang-kadang 3 minggu decades happen. Tetapi kadang-kadang 3 dekade, ya tentu saja tiap hari ada perubahan. Tapi 3 dekade kadang-kadang secara fundamental kan keberlanjutan dari apa yang terjadi sebelumnya. Itu kan sejarah kalau kita berpikir jangka panjang. Nah, memang apakah ini revolusi atau counter revolution? Nah, ini kan menarik karena sejarawan seperti Neil Ferguson kan salah satu sejarawan yang terdepan sekarang. Itu dia berkata bahwa no, this is conservative counter revolution. Jadi kalau kita mengandaikan revolusi Prancis, ini Thermidorian counter revolution. Nah, ini menarik ini. Ini soal apakah ini revolusi atau counter revolution, konservatif counter revolution, ini menarik dan mungkin kita harus membreakdown pembahasan kita, Cel. Kan kalau kita permudah lah ya, pembahasannya kan ada aspek domestik ya. Yang terjadi kan dari 3 minggu ini banyak hal yang fundamental kan. Misalnya soal kaitannya dengan diversity, equality and inclusion ya. Jadi misalnya Trump menyetop sementara, nggak tahu sementara atau enggak ya. Itu kan sekarang ideologi terbaru dari kaum progresif. Yes. Di mana manusia menjadi kategori. Betul. Tergolong dalam suku, tergolong dalam gender. Ini dampak yang terjadi pada aspek kultural lah ya. Jadi bagaimana 3 minggu ini Trump misalnya langsung menyetop USAID gitu misalnya ya. Saya nggak tahu apakah akan berlanjut atau enggak. Terus kemudian dari aspek federal government ya, aspek ekonomi politik, the Doge, yang dipimpin oleh Trump ya, Elon Musk, Department of Government Efficiency. Ya betul. Jadi ini ada 2 aspek ini yang menarik dari domestic politics ya di Amerika ya. Apa yang sebenarnya terjadi itu? Kalau kita pakai tadi ya dari Neil Ferguson ya, apakah ini revolusi seperti kata Fareed Zakaria ya, perwujudan dari kristalisasi dari berbagai perubahan besar yang terjadi dalam 3 minggu. Kira-kira itu kalau kita pakai Fareed Zakaria, atau kita pakai Neil Ferguson, ini counter revolution dari kaum konservatif gitu ya. Nah, terserah kita lihat, kita kan belum bisa mengadili sekarang, sejarah sedang bergerak. History is in the making. Tetapi tetap ada kata revolusi, perubahan besar yang fundamental. Tadi Sahal benar, terbagi dalam 2 hal kan, yang segala macam hal yang kembangannya kan. Executive Order 64 kan bisa dibagi 2. Lah kira-kira lah ya. Satu menyangkut masalah domestic affairs-nya, ya tadi Doge, bagaimana birokrasi dan pemerintahan federal di Amerika. Repositioning pemerintah dan birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat secara umum. Apa yang harus dilakukan? Setelah Roosevelt, ini Neil Ferguson lagi gitu. Welfare state setelah 1 abad, ini apakah revisi dan counter revolusi terhadap welfare state? Ini kita bahas nanti. Ini kan satu. Yang kedua, elemen yang terkait kalau tadi domestik, yang terkait dengan dunia yang luas, yaitu foreign policy Amerika. Makanya tarif jadi dampak dunia dari revolusi ini kan ada 2 juga, yaitu tarif dan geopolitik secara keseluruhan. Nah, sebelum soal aspek kedua tarif dan geopolitik, aspek domestik juga tadi misalnya orang berbicara tentang Trump yang begitu produktif istilah orang sekarang order. Kalau dalam istilah ilmuwan politik itu imperial presidency. Ya itu makanya. Jadi itu presiden yang terlalu banyak menggunakan kewenangan eksekutifnya gitu kan.
mengenai ya kan ada How Democracies Die. Ya, ini Ini buku yang Levitsky dan Ziblatt. Betul, Ini ya kan? apakah ini pertanda awal matinya demokrasi Amerika? karena terlalu kuatnya Imperial eksekutif. presidency. Juga tadi Cel soal DI itu Ya. kan orang berbicara tentang ini inklusi, diversity, equality itu kemudian kok justru malah Ya. dihambat oleh Oke. Trump gitu. Jadi Oke. ini kan padahal itu kan elemen-elemen demokrasi Oke. gitu kan. Nah, ini jadi aspek itu juga Kita menarik. akan elaborasi hal ini Oke. satu persatu. Ini kan baru pembukaan. Hmm. Jadi secara substansi apa yang terjadi, dia mengandung bibit-bibit revolusioner. Dalam pengertian tadi bahwa pemerintahan federal ada eksekutif. Ini kan kita harus mengertinya secara trias politika. Oke. Jadi eksekutif, legislatif, judiciary. Di sini di mana peran eksekutif yang semula dibatasi oleh legislatif, oleh judiciary itu terlalu bersifat imperial. Terlalu banyak perubahan penting lewat executive order, bukan negosiasi di parlemen, Oke. bukan pemeriksaan yang teliti oleh para hakim. Itulah kira-kira kalau kita pakai Montesquieu ya. Nah, tergantung posisi kita sekarang dalam menilai ini kita akan bicarakan berikutnya. Tetapi kalau kita kembali kepada Neil Ferguson, ada benarnya bahwa ini semacam counter revolution dari kaum konservatif. Sebenarnya istilah konservatif sudah nggak lagi tepat sekarang ini, karena apa yang mau dilakukan oleh Elon Musk misalnya, kan dia berkata bahwa dia seorang libertarian. Seorang free speech absolutis, mengembalikan keseimbangan yang produktif antara kebersamaan dan kebebasan individu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini menarik sekali hal. Dari segi pandangan sejarah, pandangan ekonomi politik, ini Fareed Zakaria dan Neil Ferguson bisa dua-duanya benar. Ya, tergantung yang satu counter, yang satu kan proposing the revolution, tetapi kan revolution anyway, perubahan besar. Nah, kita bersyukur dalam pengertian kita menyaksikan momen-momen history di mana sejarah sedang dibuat. Kita bisa menilai apakah nanti akan ke arah lebih baik, harapan kita tentu saja, atau dia membuat kita semua jadi panik, kalut, saling sleepwalking into dark history. Ya kan, apakah ini mengulang periode singkat antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, dua hampir 3 dekade, di mana ujungnya adalah kepahitan dan darkness. Untung ada Churchill yang menahan gelora Nazisme dan kemudian bersama Roosevelt menaklukkan Hitler dan Mussolini gitu loh. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal momentum baru baik di Amerika maupun di dunia untuk reposition. Karena ini Fareed Zakaria benar, begitu banyak perubahan ekonomi, teknologi yang sudah terjadi. Masa sih politiknya nggak berubah? Pasti ada perubahan. Nah, barangkali ini yang kita lagi saksikan hal. Nah, dalam 3 minggu kepemimpinan Trump, ini kan ada dampak yang sifatnya luar negeri ya, internasional, dan ada yang dalam negeri di Amerika sendiri. Nah, kita masuk ke dalam negeri dulu deh. Amerika sendiri Walaupun terkait. Terkait, ya betul. Nah, ini kan ada, tadi Celi nyebut soal revolusi ya. Revolusi Trump, terus bicara tentang the Doge, tentang dampaknya kepada culture dan kepada pemerintah federal ekonomi politiknya. Bisa dielaborasi lagi nggak Celi itu? Jadi revolusi atau counter revolusi nih kalau kita lihat domestik politiknya, kalau pakai kerangkanya Neil Ferguson kan, apa yang ada di Amerika sekarang dari segi ekonomi politik kan dibangun oleh Roosevelt, welfare state ya. Satu perdamaian antara kapitalisme dan demokrasi lah kira-kira ya, satu keseimbangan baru, dan metodenya kan yang orang bilang 100 hari pertama Roosevelt dengan policy advisors yang asuransi sosial, pekerjaan umum, Keynesian economics, penerapannya yang modern gitu. Nah, untuk merespon depresi. Untuk merespon depresi waktu itu kan negara dibesarkan dan sampai sekarang kan nggak pernah bisa kecil dengan berbagai kultural dan politiknya kan ada berikutnya lagi dari Lyndon Johnson tahun 60-an, Great Society, jadi kelanjutan dari welfare state, di mana sekali lagi tambahan gas bagi pemerintah, terutama pemerintah federal untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan kultural, dan politik. Jadi kata kuncinya negara dibesarkan. Dari waktu diperbesar ke waktu, skopnya. Skopnya.
Jadi dalam pembiayaannya pun begitu kan. Sebelum itu kan kira-kira negara cuman secara finansial, fiskal itu 3% dari GDP. Kalau sekarang kan sudah di tingkat 20% dibanding GDP-nya ya, sehingga membesar terus. Nah, memang ada pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Ronald Reagan, kalau di Eropa Margaret Thatcher, yang mau merevisi atau mereformasi peran negara yang mereka anggap sudah terlalu besar dan tidak semestinya. Ya, itu kira-kira tahun 80-an, tahun 90-an. Nah, tetapi itu kan negara tidak kunjung mengecil. Ya kan? Boleh ada reaksi Reagan dan Thatcher, tapi kalau kita lihat pembiayaan negara akan tetap semakin besar. Nah, ini barangkali kata si Neil Ferguson, kalau kita lihat sudah 100 tahun welfare state, ini mungkin, ini baru 3 minggu hal, ini mungkin awal dari koreksi fundamental. Apakah dia semakin baik atau semakin buruk kita lihat ya. Tetapi koreksi fundamental dan powerful. Kalau kita lihat apa yang terjadi 3 minggu terakhir kan, ada Elon Musk yang membantu Donald Trump. Ini yang nggak ada pada Reagan. Jadi ini kira-kira Ronald Reagan dengan software. Ronald Reagan dengan software. Atau Milton Friedman dengan pendekatan Silicon Valley. Ini kan Elon Musk membawa semangat Doge itu anak-anak muda yang dia bilang ini super high IQ, small government revolutionaries. Jadi anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun, yang dulu tidak ada di zaman Thatcher dan Reagan. Mereka yang jago-jago, jenius-jenius dalam software, dalam decoding, dari Palo Alto, dari Silicon Valley, dengan prinsip move fast, break things, bergerak cepat. Udah deh. Disrupsi, bongkar dulu. Ntar kita perbaikin kalau salah. Ini kan kayak gaya Elon Musk bikin SpaceX kan, roket, Starship segala macam. Coba aja dulu. Kalau salah kita perbaiki. Kalau nggak pernah salah, gimana kita bisa perbaiki? Kira-kira kayak gitu. Move fast and break things. Semua startup yang kecil jadi besar dengan prinsip kerja yang sama. Nah, prinsip ini diterapkan dalam mengevaluasi pemerintah federal yang dibangun skalanya sejak Roosevelt 100 tahun tuh hampir ya. Sehingga barangkali makanya kata si Neil Ferguson, it might be the starting point of the counter revolution. Nah, apakah dia akan berhasil itu kan? Kemudian penilaian moralnya kan apakah ini bagus, baik dan perlu, itu kan tinggal di mana Anda berdiri kan secara ideologi. Betul. Ya. Tetapi faktanya kan itu. This might be the beginning of something big is happening in Washington DC, dan Eropa sedang melihat juga hal. Kaum konservatif, liberal, progresif di Eropa akan lihat. Kalau Elon Musk berhasil, sudah ada penulis Eropa yang berkata bahwa maybe Elon Musk is needed in Europe more than it is in the United States, gitu loh. Barangkali Eropa lebih membutuhkan pendekatan Silicon Valley, karena peran negara di Eropa lebih kontraproduktif ketimbang peran negara di Amerika sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Sahal kan, esensinya apa kira-kira yang terjadi? Kan ada aspek kulturalnya juga yang tadi. Yang khas, yang distintif apa ini? Misalnya salah satunya ini kan gejala Amerika ya, di Eropa juga lah. Secara kultural dia mau mengatakan bahwa kita kembali ke asumsi dasar equality before the law. Jangan kategorikan manusia berdasarkan apakah dia anggota ras tertentu, apakah dia laki atau perempuan. Apalagi mencampur adukan antara laki-laki dan perempuan dalam ideologi transgenderism. Itu dia bilang kembali ke kitoh, kembali ke asal Martin Luther King kan, berkata bahwa jangan nilai anak saya atau manusia itu dari sukunya, dari kulitnya, tetapi nilai dari karakternya. Nah, semangatnya anti-DEI itu kan mau itu. Makanya orang kayak Elon Musk kan setuju karena dia melihat dirinya sebagai libertarian. Dan itu filosofinya. Nah, kalau ini bisa dilakukan itu kan penyegaran. Bahwa hubungan dan kesetaraan itu penting, itu kan dasarnya. Ini kan
Alexis de Tocqueville. Ya. Kekuatan Amerika itu karena equality. Betul. Yang di Eropa kan ada aristokrasi jadi agak berat. Makanya Waktu ini, itu kan. Makanya ini soal D itu, aspek kultural itu ya kan, Ya. D itu kan diversity, Equality and equality inclusion. and inclusion. Itu kan dianggap sebagai ciri khas demokrasi dan itu yang menjadi misalnya bantuan-bantuan USAID kan USAID misalnya. di stop dulu, dia bilang Itu kan kemudian lah Trump ini kok malah justru memangkas elemen-elemen inklusi dalam demokrasi gitu. Ya kan kan, tuduhannya begitu. orang Amerika nggak ngerti ngapain bikin misalnya membiayai sekian juta dolar di Serbia untuk kursus wartawan supaya jangan menulis yang menulis sensitif pada gender. Oke, Kemudian konser Sesame Street di Baghdad. Kemudian pengiriman kondom 50 juta dolar, 750 miliar ke Mozambik misalnya. Itu kan ya Elon Musk baru berkata nih konferensi pers di Oval Office bahwa yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan bantuan FEMA ya. belum Bukan. FEMA, USAID itu tetap akan ini kan cuman awal-awal dia mau lihat dulu karena belum pernah dilihat seperti ini sepanjang sejarah revisi pemerintahan Amerika untuk lihat satu persatu apa sih yang sudah kita lakukan termasuk FEMA misalnya kan mengirim 50 juta dolar membayar hotel di New York untuk menampung kaum ilegal imigran. Apa nggak kebanyakan? Apa benar? Apa tepat? Itu kan sebagai pertanyaan ya bagus dong. Melihat kembali setelah 100 tahun pemerintah federal yang semakin membesar sudah tiba saatnya untuk ini kan kayak audit lah audit terbuka gitu yang dilakukan anak umur 20-an tahun ahli software mungkin dia pakai artificial intelligence untuk memeriksa dokumen juga move fast and break things jadi orang kaget gitu loh betul, biasanya pemerintah ini kan jalannya sekali ada aturan susah ya kayak kita lah jadi karena terlalu banyak aturan tumpang tindih pembiayaan tumpang tindih selain pemborosan juga minta izin sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun nggak selesai-selesai. Nah, anak-anak muda dari Palo Alto ini, Silicon Valley bilang, bentar kita lihat dulu. Jangan-jangan ngawur semua ini, elemen-elemen utamanya. Nah, it's good. It's good. Siapa yang nggak mau seperti itu? Memang pertanyaannya tadi, apakah inisiatif eksekutif? Ini kan trias politika. Kongres kan sudah menetapkan anggaran, the power of the purse. Kekuasaan anggaran Kongres. Tapi kan, Trump bilang pelaksanaan kan eksekutif. Menteri Keuangan, Treasury ini kan anak buahnya presiden. Kalau saya bilang tunda dulu pembayaran itu within my power. Nah ini berdebat. Ini konstitusi executive order itu kayak mungkin kepres gitu kali ya. Perpres. Iya. Iya kan? Tapi ini itu betul-betul murni inisiatif dari eksekutif. Ya, gitu ini perdebatan yang sehat. Karena kan konstitusi yang diciptakan 200 tahun sebelumnya kan from time to time harus ada reinterpretasi memang. Jadi tetap dalam kerangka trias politika, tetapi Washington kan kaget. Dan dunia mengikuti, karena kan kita juga di sini sama kan ada elemen trias politika. Jadi kita lihat bahwa sekali lagi apakah dia bagus di ujungnya apa enggak, itu kita lihat kan masih berjalan baru 3 minggu, tergantung di ideologi mana Anda berdiri. Tetapi apakah ini bibit dari sesuatu yang fundamental? Saya kira ya. Orang seperti Elon Musk kan tidak pernah gagal dalam hidupnya dalam soal engineering teknologi ya. Dia melawan yang besar-besar. Nah, barangkali orang bilang, ada orang temannya Elon Musk, Peter Thiel berkata, never bet against Elon. Nah, kira-kira dalam dunia perusahaan dan teknologi dia membuktikan dia gak pernah gagal. Mungkin orang bilang dalam pemerintahan federal, politik dia akan gagal. Mungkin. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah momentum yang besar dan dukungan yang cukup luas dari masyarakat Amerika. Kira-kira gitu Al. Nah itu Cel, soal tadi kan Celi menyebut pernyataan Elon Musk soal super high IQ dengan small government. Small government revolutionaries. Small government revolutionaries. Ini kan sebenarnya spirit Republik ya. Makanya soal small government. Di posting Elon Musk di X itu, kalau lihat hari-hari ini kan dia banyak memunculkan di post dia itu Milton Friedman. Dia banyak memunculkan, walaupun ya beberapa orang yang saya hormati sekali sebagai ekonom, Larry Summers misalnya, atau Robert Rubin nulis di New York Times untuk mengingatkan dan mengkritik. Ini jangan-jangan salah jalan. Tapi itu kan, dan bahkan Elon Musk dan Lawrence Summers di Twitter bercakap-cakap, ada conversation antara mereka berdua.
bagi saya ini bagus banget buat Amerika. Ada orang yang jenius dalam ilmu ekonomi, Larry Summers ya. Dia dari kiri kanan orang tua dan pamannya itu pemenang Nobel semua kalau Larry Summers. Tetapi dia berdialog langsung dengan orang yang juga brilian dalam soal teknologi dan ilmu artificial intelligence, mobil listrik. Elon Musk dan Larry Summers berbicara di X itu bagi saya itu kekayaan dan kekuatan demokrasi Amerika. Mudah-mudahan hal yang bagus dan dua-duanya bersikap terbuka. Mudah-mudahan hal yang bagus akan terjadi dari hal seperti ini. Mudah-mudahan ini harapan dari Nusantara. Jadi kalau dirumuskan dengan secara lebih singkat sesuatu yang besar terjadi dalam 3 minggu ini dalam pemerintahan Trump itu terkait dengan apakah ini revolusi atau counter revolusi itu ya dari tadinya welfare state kemudian Roosevelt dan itu berlanjut sampai kemudian ada the Dodge ini kombinasi maut antara Trump dengan kombinasi Elon Musk. maut itu kata-kata bagus. Itu kombinasi maut orang paling berkuasa secara politik dan orang paling kaya secara ekonomi. Dua orang nih bertemu. Dan teknologi tadi super high IQ, small government revolutionaries. Betul. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Jal soal itu? Jadi ya pada intinya kan setelah 1 abad Roosevelt kan welfare state, sekarang kan akibatnya adalah birokrasi yang terlalu membesar relatif terhadap masyarakat. Nah, Elon Musk kan berkata bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan birokrasi, kan kita mau demokrasi, demos kratein kan, rakyat yang memerintah. Tapi kalau kita nggak mengendalikan federal government, birokrasi, maka kita akan dipimpin oleh birokrasi, biro, kantor, office nih. Jadi bukan demokrasi, tapi birokrasi gitu loh. Nah, ini dia bilang kita harus coba. Makanya dia coba dengan cara baru kan, cara Silicon Valley, small government revolutionary, super high IQ. Anak-anak muda bukan birokrat, bukan politisi yang dipilih rakyat. Tetapi ini kaum teknokrat muda, ahli-ahli teknologi yang kemudian datang dengan cara mereka untuk membawa perubahan. Mudah-mudahan berhasil. Kan intinya buat pemerintah Amerika sekarang kan misalnya ya defisitnya 2 triliun. Ya kan dolar gitu. Nah, itu kan 6% dari GDP. Kalau kita kan misalnya ya kita anggap batas yang wajar itu 3% lah, jangan lebih dari 3%. Kalau krisis kayak misalnya ada COVID ya kita kembangkan sampai 6%. Itu biasanya rule of thumb-nya dalam fiscal management. Ini kan Amerika terus-terus 6% misalnya gitu. Nah, apakah tidak bisa dikurangin? Penduduk Amerika makin tua nih, walaupun pertumbuhan ekonominya paling bagus di antara negara maju, tapi orang seperti Elon Musk dan didukung oleh Trump berkata bahwa there must be something fundamental yang harus kita ubah. Belum lagi perilaku birokrasinya dengan regulasinya. Ini kan baru tahap penganggarannya nih hal yang diperiksa. Nanti dia akan masuk kepada regulasinya. Yang Elon Musk bilang, kalau regulasi itu tidak dikurangi, at some point kalau tambah terus dari presiden ke presiden, nggak pernah kurang loh birokrasi itu, aturannya. Lama-lama kita nggak bisa bergerak, bernafas pun harus minta izin. Mau bikin apa saja harus minta izin, harus ada lisensi, harus ada surat keputusan teknis pemerintah bahwa ini boleh. Dan lama-lama kita nggak bisa kreatif. Poinnya benar hal. Poin itu poin kaum libertarian atau kaum liberal klasik yang saya kira punya kandungan universal dari segi benar dalam mengatur masyarakat. Nah, tinggal apakah dalam konteks masyarakat modern sekarang, kan misalnya 2/3 dari pembiayaan negara kan untuk asuransi, untuk kesehatan, orang tua, penduduk menua kan makin gede tuh yang dibiayain. Orang juga hidup makin lama kan, kalau dulu cuman 40 tahun, malah 100 tahun lalu 30 tahun batas kehidupan tertinggi rata-rata gitu. Sekarang kan 80 tahun. Henry Kissinger meninggal 101 tahun, 95 tahun dia masih nulis. Jadi pembiayaannya kan bengkak secara natural. Nah, orang seperti Elon Musk ini pengen cari cara, ya sekarang awal ya, baru tinggal minggu pertama. Kalau menurut saya beruntung banget rakyat Amerika. Ada orang jenius yang sukses terbukti berhasil dalam dunia teknologi tinggi. Sekarang mau untungnya apa kan? Ini kata Trump juga, untungnya apa sih orang kayak Elon Musk mau gitu-gituan? Kalau mau korupsi,
mau ngambil uang rakyat ya nggak, dia sudah punya 7.000 triliun kok Hal. Kalau mau sibuk, dia udah sibuk kok bikin roket, bikin mobil listrik, bikin artificial intelligence. Bahwa dia masih mau pusing bahwa anak-anak muda super high IQ, small government revolutionaries untuk meriksa duit di Departemen Keuangan, untuk meriksa anggaran di Departemen Pertahanan, Pentagon, yang selain Social Security dan Medicaid itu yang paling gede kan anggarannya, 800 miliar US dollar. Ya masih bagus, syukur banget tuh, terima kasih orang Amerika mestinya kepada Elon Musk. Masih mau capek-capek kalau banyak orang kaya lain bilang gue mau liburan aja beli pesawat, dia bisa beli 100 pesawat pribadi. Dia bisa beli 100 yacht yang terbesar. Dia bisa hidup enak-enakan, nggak pedulian. Bahwa dia mau peduli, dia mau ikut. Bagaimana sih Milton Friedman kalau dikasih software? Bagaimana sih Ronald Reagan kalau dikasih pendekatan Silicon Valley? Nah, mudah-mudahan dia berhasil. Belum tentu loh Hal, tapi bibitnya 3 minggu, kelihatannya ada angin baru yang tergantung di mana Anda berdiri. Ada yang Partai Demokrat, politisinya udah demo aja tuh sekarang di Washington, nuduh-nuduh Elon Musk. Tapi Elon Musk santai aja, konferensi pers bawa anaknya, ya kan dia jawab pertanyaan soal demokrasi dan birokrasi sambil memanggul anaknya Little X, dan anaknya lucu banget nih, narik-narik kupingnya. Jadi dia bicara soal persoalan terpenting di dunia ini buat humanity, tapi anaknya si Little X ini di pundaknya, narik telinganya. Terus dia berhenti sebentar, dia bilang, I'm sorry, my little ex is chasing my ears. Nah, itu bukan cuma teater. Itu teater yang menyenangkan lah yang melihat seperti itu, ya. Tetapi ada substansi itu yang barangkali fundamental. Nah, ini yang kata sejarawan, history is in the making. Ya. Nah, something big is happening dalam 3 minggu kepemimpinan Trump. Ya, itu kata-katanya bagus tuh. Something big is happening. Iya kan? Nah, itu kan nggak hanya dalam domestik, tapi juga dalam aspek internasional. Ya. Aspek tarif, international trade, dan aspek geopolitik. Ya. Nah, yang international trade ini misalnya soal tarif. Ini saya baca di Financial Times, ini menarik nih. US and China set for trade war. As perang Beijing tarif. launches retaliatory tariffs. Jadi ini sudah ada respon dari Beijing nih. 3 minggu Trump sudah ada respon dari Xi Jinping. Gimana kita memahami ini? Ini bagian dari executive order juga kemarin kan. Kalau tadi kan domestik kan. Kalau sekarang politik luar negeri. Betul. Yang terbagi dalam satu tarif. Yang kedua geopolitik. Geopolitik juga menarik karena kan itu misalnya kemarin Trump dengan Netanyahu gitu kan. Kemudian Panama kemarin, Greenland mau diambil. Kan ini orang kemudian berbicara tentang ini seberapa jauh ini Amerika First-nya Trump. Ini kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan narasi tentang Pax Americana. Gitu ya. Jadi ini ada 2 hal nih soal international tarif, international trade. Yang tadi itu soal Cina dan Amerika dan kaitannya dengan soal kebijakan tarifnya Trump. Dan aspek geopolitik soal Pax Americana dan lain-lain. Nah, kalau dalam international politics kita bicara setelah Perang Dunia Kedua tahun 45 post 1945 world di mana Amerika menjadi hegemon, Pax Americana dimulai. Nah, orang bertanya apakah tindakan Trump ini baik tarif maupun segala macam Greenland lah, Panama lah, soal Palestina lah itu penanda dari berakhirnya Pax Americana dalam pengertian post 1945. Menjadi game changer. Apakah ini game changer yang mengubah baik global economy maupun global politics? Ini pertanyaan besar yang podcast kita akan mengikuti. Kita akan tidak bisa jawab karena sekali lagi history is in the making. Ini baru 3 minggu nih. Tetapi bibitnya apakah mengandaikan itu, mengatakan terjadinya perubahan besar dalam geopolitics dan global economy. Nah, kalau kita lihat satu persatu, tarif kan. Tadi kan ancaman retaliasi Cina karena kan kemarin 10% tiba-tiba dikasih, terus tambah lagi aluminium dan besi 25%. Yang paling orang sayangkan kemarin, kalau saya termasuk saya juga agak sedih bacanya, karena yang dihajar pertama kan Kanada sama Meksiko 25%
overall tarif. Kalau besi kan spesifik tarif. Ya, ya. Ya, aluminium spesifik tarif. Yang paling bahaya itu kalau overall tarif. Dan itu kena Kanada dulu. Yang sahabat Amerika paling setia dan tetangga paling dekat. Kena Meksiko. Di mana ada perjanjian NAFTA kan yang diperbarui. Itu orang semua sedih, orang semua lihat apa yang terjadi. Ternyata dalam beberapa hari kemudian dibatalkan karena Trudeau di Kanada dan di Meksiko, ya ini kan biasa kompromi kan. Ya, ya. Oke deh, perbatasan kita jaga dengan 10.000 prajurit kita supaya jangan banyak fentanyl menyeberang ke Amerika, jangan banyak illegal imigran. Dan langsung Trump bilang kalau gitu batal dulu, tunda dulu, kita lihat. Nah, kemudian orang berharap jangan-jangan Trump ini soal tarif ini mau negosiasi aja, bukan mau perang. Ya. Yang bahaya kan kalau kita ingat ya, sebelum Perang Dunia Kedua kan ada, sebelum Roosevelt tahun 30 itu Smooth and Holy Tariff Act, di mana tiba-tiba Amerika, ini kan cermin isolasi Amerika, itu kayak menarik diri dan tembok tarif tinggi, sehingga volume perdagangan global tiba-tiba merosot drastis. Nah, itu yang membuat ekonomi Padahal kontraksi. Itu Great Depression masih depresi ya, kan habis depresi. Ya, betul. Jadi sudah depresi ekonomi, tarifnya di ini autarki ya. Itu yang membuat kata berbagai orang-orang yang mempelajari era itu, yang membuat prakondisi makin tajam, yang menciptakan Perang Dunia Kedua. Ini salah satunya gitu. Jadi orang dalam ekonomi terjepit di Eropa, ya di Amerika, itu kan lebih emosional, lebih reaktif terhadap hal-hal yang terjadi, sehingga prakondisi bagi perang besar. Nah, orang kan sedih kalau situasi di mana Amerika yang sudah tumbuh dengan baik ekonominya di berbagai negara kayak Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Afrika mulai menggeliat ekonominya, India mulai menggeliat, Cina sudah menggeliat. Itu akhirnya terjebak pada perang tarif yang semua orang rugi. Ini kan kita mau lihat nih reaksi Xi Jinping. Ya. Dia pasti retaliasi dong. Uni Eropa. Trump juga sudah ngancem. Ini akan kena tarif juga. Mereka kemudian bilang, ini kok teman diginiin. Yuk kita bereaksi juga. Nah, sleepwalking into dark history itu kan kita takut. Nah, mudah-mudahan Xi Jinping kepala dingin, rasional. Mudah-mudahan bagi Trump ini negotiating device. Ya, artinya kita nego dong. Masa defisit gua $1 triliun, lo terlalu banyak ngirim barang ke kita terlalu banyak beli barang lo tapi ngirim sedikit. Apa nih yang kita bisa bikin? Ini saya kan pernah ceritakan di podcast kita. Seperti Gorbachev dengan Ronald Reagan. Ronald Reagan kan suara keras nih, Evil Empire, Soviet, Russia. Begitu ketemu dengan Gorbachev, dia bilang, yuk Mr. Gorby, kita kurangin nuklir yuk, gitu loh, bersahabat. Mudah-mudahan harapan kita itu, yang jelas perang dagang bukan hanya Cina yang rugi, bukan hanya Amerika rugi, Indonesia pun kejepit. Karena kan kita jualan kalau nggak ke Cina, ke Amerika yang terbesar lah ya, Singapura ya, Korea Selatan ya, ke India kita juga dagang. Tapi kan ini dinamo ekonomi dunia hal. Naga dan elang ini kan yang menggerakkan mereka berdua itu kalau nggak salah setengah atau lebih dari world GDP. Lah kalau mereka kontraksi kan kita juga rugi, gitu loh, karena perang tarif. Nah itu yang kira-kira jadi problem besar. Kalau dilihat dari misalnya tadi respon Trump terhadap Kanada ya tadi ya, kan tinggi anunya kan kenceng gitu. Call tinggi. Terus kemudian dia bisa melunak. Nah mungkin ini memang kalau menurut Celi memang ini bagian dari negotiating device dia ya. Cara dia untuk strategi untuk negosiasi. Trump ini kan pedagang hal. Ya. Dia sadar pentingnya perdagangan, dia pengusaha kok. Betul. Memang gayanya ini kayak dewa mabuk. Harapan saya dan feeling saya ini negotiating device. Kan pengalaman kita waktu dia pertama kali jadi presiden kan 2016 kan.
ancamannya sama, tapi yang dilakukan kan nggak perang-perang amat. Apalagi Malah sekarang Biden ada Elon Musk kan. Nah, itu yang saya mau bilang, bahwa Elon Musk waktu dia inaugurasi, jangan lupa kan, yang datang itu Elon Musk. Kemudian Tim Cook dari Apple. Ya. Apple sama Tesla itu kan pabrik besarnya, pasar terbesarnya juga Cina kan. Penghasilan besarnya juga dari Cina. Sehingga kalau orang-orang ini yang mempengaruhi Trump, rasanya pengaruhnya positif deh. Dalam pengertian, dia akan berkata kepada Mr. President, think again about the tariff war, gitu loh. Karena real, ini kan Xi Jinping kan baru ngancam-ngancam dikit nih. Google kita akan ini kita akan ini perusahaan-perusahaan teknologi besar yang dia sasar. Nah, memang ada problem fundamental ya, seperti Taiwan. Itu kan fundamental nih. Karena bagi Cina itu bagian dari Cina, bagi Amerika diakuin, tetapi ya segini-gini aja, jangan lebih jauh, gitu loh. Di Taiwan itu produsen microchip terbesar dunia, di mana Amerika juga butuh. Kalau perang, kita nggak mau perang. Tapi kan semua peralatan teknologi modern, baik perang maupun bukan perang kan butuh microchip itu. Lah kalau Cina kontrol Taiwan kan mampus Amerika. Nah, karena itu fundamental. Artinya harus ada negosiasi terhadap nasib Taiwan dan bagaimana chip making itu. Boleh aja Amerika bilang, udah TSMC bikin sebagian di Amerika dong supaya ada preparation untuk jangan-jangan kalau ada apa-apa. Itu tapi subject to negotiation. Nah, yang lain adalah masalah-masalah kalau dia bilang mau ambil Greenland, mau ambil Panama itu dewa mabuk aja hal. Yang serius adalah misalnya kalau Ukraina. Kan dia mau negosiasi, kabarnya sudah bicara dengan Putin. Dan ini penting karena Eropa itu salah satu problem Eropa kan, selain masalah ekonomi kan masalah politiknya itu. Bagaimana respon terhadap Ukraina. Itu satu. Yang kedua masalah Palestina. Betul, ternyata juga Raja Abdullah kan barusan bicara di Oval Office dengan Trump. Nah, ini barangkali game changer hal, tapi kita nggak tahu. Nah ini langsung bisa kita masuk ke pembahasan tentang geopolitik, Char. Jadi dampak dari something big is happening. Pax Americana berubah bentuk, berubah wajah. Yes, itu gimana itu? Kalau Celi melihat kedepannya seperti apa dan apa yang terjadi sekarang? Mudah-mudahan ini kan, jangan lupa kan kita ada buku Neil Ferguson, The Colossus ya. Di sini kan kritiknya pada Amerika adalah bahwa dia hegemon, tetapi kadang-kadang jiwanya itu nggak mau jadi hegemon. Udah deh urusan kalian aja deh, saya ngurus Amerika aja, America first, gitu loh. Dia kritik itu karena dia bilang kan dunia ini kalau nggak anarki itu selalu bisa memunculkan kalau tidak warlords ya, juga perang yang justru jauh lebih buruk dari hegemon yang baik hati gitu. Nah, yang dia mau adalah Amerika yang seperti tadi, setelah Perang Dunia Kedua jadi hegemon yang banyak kelemahannya, tapi dunia damai, tidak ada perang besar, tidak ada perang nuklir, pembangunan ekonomi relatif terjadi dalam global ekonomi di banyak negara. Nah, tetapi itu membutuhkan sikap Amerika yang mau proaktif sebagai sheriff, sebagai koboi menjaga jangan sampai dunia anarki, jangan sampai dunia autarki, itu kalau dalam ekonominya kan. Nah, apakah ini sebentuk apa yang dilakukan Trump? Adalah bagaimana hegemon yang ada ini mencari keseimbangan baru, bukan isolasi. Kalau isolasi kan udah deh lurus sendiri, gua nggak mau, Amerika aja deh. Itu kan negatif, yang kita nggak mau kan itu yang tahun 20-30-an nih. Kalau dia mau proaktif tapi mau game changer supaya Pax Americana ini menyesuaikan diri dengan zaman. Ini kan abad 21 hal. Kata Farid Zakaria kan begitu banyak revolusi ekonomi, teknologi, segala macam, masa politik dan geopolitiknya nggak berubah ya berubah. Nah, bentuk perubahannya apa? Ini yang lagi dirumuskan kan. Misalnya soal Palestina kan, ya kita sayang sama rakyat Palestina, sayang sama Timur Tengah. Tapi kan faktanya 100 tahun setelah Perang Dunia Pertama, Ottoman Empire kan runtuh karena berpihak pada Jerman, kalah perang dia. Karena itu daerah-daerah kekuasaannya termasuk Palestina, termasuk Timur Tengah, Irak, Jordania, Saudi Arabia itu kan dalam protektorat kemudian berubah menjadi negara. Tetapi
malang nasibnya orang Palestina 100 tahun nggak ada perubahan ini kata Donald Trump. Malah makin menyedihkan. Nah coba deh, kemarin kan kita lihat tuh dari Raja Abdullah gitu di Oval Office. Tolong koalisi negara-negara Arab berunding deh. Ya. Bicara deh apa proposalnya. Pokoknya there must be something important that is changing there. Kalau enggak makin buruk aja nasib rakyat Palestina. Apalagi sekarang kan hancur. Siapapun yang salah lah. Mau diapain itu barang. 100 tahun nggak ada perubahan. Ini bukan dari tahun 60-an, bukan dari tahun 70-an. Nah, dari setelah Perang Dunia Pertama. Ya, betul. Bukan Perang Dunia Kedua kita bicara ini. Jadi setelah 1 abad lebih, there must be a game changer. Nah, Setelah inilah peristiwa-peristiwa di film Lawrence of Arabia. ya segala macam itulah. Kemudian kalau soal Ukraina kan setelah 3 tahun, setelah sekarang ini stalemate. Ini war of attrition. 1 juta orang barangkali, ratusan ribu orang Ukraina meninggal. Anak-anak mudanya berkalang tanah semua membela negaranya. Kita hormati, tapi mau begini terus? Apa ujungnya? Apakah ujungnya limited nuclear war? Ya kan, bukan nuklir yang besar dalam pengertian dunia berperang nuklir, tapi tactical device gitu. Ujungnya mau itu. There must be a game changer. Nah, mudah-mudahan ini kan harap. Saya itu suka melihat apa yang potensi baik dari apa yang buruk, kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan game changer di Eropa, penyelesaian Ukraina ini bisa terjadi dan diterima both sides, baik Zelensky maupun Putin. Kalau nggak gitu, war of attrition ini Perang Dunia Pertama gitu loh. Setahun diparit-parit saling bunuh-bunuh tanpa ada cahaya di mana berakhir gitu. Itu kan yang kita nggak mau. Nah ini geopolitik. Apakah nanti bisa selesai? Nah ini Pax Americana hal. Ini NATO. Kalau di Asia kan perjanjian pertahanan dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Jangan lupa loh, Korea itu masih ada Korea Utara dan Korea Selatan. Ini peninggalan kita sejak berdekade lalu. Mau diterusin yang kayak gitu. Nah ini pertanyaan buat sang hegemon, buat sheriff, buat sang koboi. Faktanya dia terkuat, faktanya dia terkaya. Kan lebih bagus koboi yang ramah, yang produktif, yang ngerti apa yang harus dilakukan, ketimbang koboi yang bisa kayak dewa mabuk. Nah ini yang sedang kita saksikan. History is in the making-nya di situ. Nah itu terkait dengan soal geopolitik ya, dan Pax Americana itu kan ada tulisan After the American Century dari Acemoglu ya. Pemenang Nobel yang pernah kita bahas juga di bahas. podcast sebelumnya. Gimana Acemoglu melihat? Ya kalau Acemoglu nulis panjang tuh 1 halaman lebih di Financial Times ya. Itu dia agak skeptis. Dia bilang Trump ini sudah mengorbankan institusi Amerika. Ini aliran How Democracies Die. Iya betul. Tapi dia melihatnya secara long term bahwa kalau dia menulis tahun 2050, 25 tahun dari sekarang, 1 generasi kemudian, ternyata Amerika sudah mengecil, sudah nggak tumbuh lagi ekonominya. Dia lihat ke belakang in retrospect, gitu, post factum kalau tahun 2050, kesalahannya asal mulanya mungkin bisa dilihat dari 3 minggu Trump berkuasa ini. Salah jalan terus, melangkahi institusi Montesquieu, trias politica ini imperial presidency, presiden yang terlalu eksekutif heavy sehingga institusi demokrasi dilanggar, dan ini menjadi awal dari the decline of the Roman Empire, gitulah kira-kira, the decline of American as a hegemon, Pax Americana itu kan. Tapi sekali lagi dari mana Anda berdiri? Kalau Acemoglu kan jelas alirannya. Bagi filosof kaum sejarawan konservatif seperti Neil Ferguson, dia bilang, well jangan hakimi dulu sekarang. See what is going to happen. The basics are right. Implementations might be problematic, tetapi we just have to wait. History is in the making. Gitu kira-kira. Jadi kita lihat. Nah, dalam 3 minggu kepemimpinan Trump ini, something big is happening. Nah, revolusi atau kontrrevolusi, gitu ya. Dengan orang melihatnya secara skeptis seperti Acemoglu, dan mungkin ada juga harapan
seperti Jelly gitu ya. Atau Neil Ferguson. Atau Neil Ferguson. Tapi betapapun kutipan dari Lenin yang Jelly sebut di awal tadi itu menarik gitu, bahwa kadang-kadang dalam banyak dekade tidak terjadi apa-apa, tapi dalam 3 minggu itu sesuatu yang besar, revolusioner bisa terjadi. Nah, kita lihat ini. Ya. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di podcast Freedom Institute berikutnya.